Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Elaza Divangrasi. Pada sesi kali ini kita melanjutkan pembuatan Google Form, yaitu pembuatan formulir online untuk evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran. Oke, silakan disimak. Dalam pembuatan Google Form untuk penilaian harian atau evaluasi dalam pembelajaran, prinsipnya sama dengan pembuatan formulir dalam pengumpulan data sebelumnya, ya. Kita membuka formulirnya dari Google Drive. Oke, sini contoh saya sudah buatkan Google Form-nya, ya. Sudah ada tema atau background-nya. Judulnya juga sudah ada, tinggal menambahkan pertanyaan. Sebelum menambahkan pertanyaan, tentu kita membutuhkan informasi nama siswa, kemudian kelas, hari, dan tanggal. Untuk data, pengumpulan data tersebut, Bapak Ibu klik tanda tambah, kemudian klik pertanyaan, misalnya nama, ya. Nama, kemudian nama, jawaban singkat wajib diisi, kemudian tambah, kemudian kelas, ya. Kelas bisa kita pilih dengan cara drop down, ya. Misalnya kelas Bapak Ibu mengajar di kelas 6A, misalnya 6A, kemudian kelas 6B, 6C, 6D. Jadi disesuaikan dengan kelas mana saja yang kita ajar. Oke, setelah itu Bapak Ibu klik wajib isi, kemudian klik tanda tambah pertanyaan, hari, tanggal, ya. Tanggal. Oke, jadi ini nanti kita letakkan di halaman pertama. Kemudian untuk halaman kedua, Bapak Ibu tambahkan bagian atau halamannya, halaman kedua. Oke, kita buat di sini soal. Oke, kita tambahkan soalnya. Oke, ini buatkan soalnya. Buat soal pilihan ganda. Yang pertama opsinya kemudian kita klik wajib isi, ya. Untuk nomor soal boleh Bapak Ibu tulis, boleh tidak. Ini tergantung Bapak Ibu. Kalau soalnya nanti mau diacak, Bapak Ibu tidak perlu menuliskan soal. Oke, kita klik tambah. Oke, jika kita memiliki pertanyaan atau soal di Word, kita bisa membuka soal yang ada di Word, kemudian kita copy paste. Misalnya ini saya copy, kemudian kita paste. Buka lagi soalnya. Oke, kita blok, Ctrl C, kemudian kita buka soalnya, opsinya Ctrl V, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mau mengetik, boleh mengcopy paste satu-satu soal yang ada di Word. Oke, kemudian klik wajib isi, kemudian tambah pertanyaan. Oke, begitu juga nanti kalau ada soal berupa tulisan Arab, misalnya Bapak Ibu bisa mengcopy paste. Ini misalnya soal Quran hadis, bisa copy paste ayat yang ada di
Word. Kita blok dulu soalnya, kemudian Ctrl C, kemudian masukkan ke Google Formnya, klik di pertanyaan, Ctrl V. Ya. Oke, kemudian opsinya misalnya 5, 4, 3, 2. Oke, klik wajib isi. Oke, kita tambah lagi pertanyaannya. Misalnya pertanyaan menggunakan gambar. Misalnya tumbuhan di bawah ini dengan cara, oke, kita klik gambar. Nah, kita cari gambar yang ada di laptop ini, misalnya gambarnya, kita klik open, tampil di sini. Gambar ini bisa Bapak Ibu besarkan, bisa diperkecil dengan mengklik dan menarik garisnya. Ya, dari sudut kita tarik ke dalam atau keluar jika ingin membesarkan. Kemudian gambar ini bisa diletakkan di tengah, bisa diletakkan di kanan, ya. Nah, misalnya kita letakkan di kiri. Oke. Kemudian untuk format jawaban pilihan ganda, opsinya kita buat misalnya jangkok, baik. Setelah semua soal diketik, kita akan melakukan settingan atau men-setting. Klik tanda gigi roda, kemudian di setelan umum centang batasi ke 1 tanggapan, artinya peserta didik hanya bisa 1 kali mengisi formulir. Kemudian di presensi, jika Bapak Ibu ingin mengacak urutan pertanyaan bisa dicentang, kalau tidak usah dicentang. Kemudian yang paling penting adalah setelan kuis. Jadi untuk penilaian harian atau evaluasi wajib kita aktifkan saklar, artinya jadikan ini sebagai kuis. Kemudian untuk rilis nilai dan responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar atau nilai dan poinnya, Bapak Ibu setel dengan cara mencentang. Oke, kalau sudah disimpan. Ya. Tadi Bapak Ibu sudah membuat soal, tinggal kita buat skor dan kunci jawaban. Klik di soal, ya, akan muncul kunci jawaban. Klik kunci jawaban, misalnya ini A. Kemudian tentukan poinnya. Jadi poinnya tentu nanti akan tergantung pada jumlah soal. Kalau soalnya 10, Bapak Ibu isikan poin untuk 1 soal 10. Kemudian klik selesai. Kemudian pindah ke soal kedua, klik. Kemudian pilih kunci jawaban. Ini poinnya misalnya 10. Kemudian selesai. Nah, begitu juga misalnya semua pertanyaan diisi skornya, kemudian isi jawaban yang benar. Kalau semuanya sudah diskor, baru kita lakukan pratinjau, ya, seperti sebelumnya kita lakukan pratinjau. Ini misalnya, oke, kita isi pilihan kelas tadi misalnya 6A, tanggal 13/9/2020 misalnya. Kemudian berikutnya soal D, kita akan menjawab soal. Oke,
Oke, misalnya ini ya. Kalau kita lihat di sini ternyata ada soal yang terketik perlu kita delete ya, jadi berlebih soalnya, kita delete ya. Ini ada, kita delete, klik kembali. Oke. Kita delete. Oke. Jadi setelah peserta didik nanti mengklik, baru mereka akan mengirim. Mereka akan tahu skor dengan melihat skor. Kita akan menentukan atau men-setting waktu. Jadi untuk penilaian harian ini kita ingin peserta ada jangka waktu dalam pengerjaan soal. Jadi ada limit waktunya. Untuk aplikasi layanan dalam Google Formulir itu tidak ada, sehingga kita perlu untuk menambahkan layanan aplikasi lain yang kita install atau download di formulir. Oke, sekarang kita coba install dengan mengklik tanda lainnya, kemudian klik add-on. Oke, Bapak Ibu cari form limiter ya, klik ini form limiter, klik, kemudian install. Jadi lanjutkan, akses, lanjutkan, kemudian Bapak Ibu akan dipandu untuk melanjutkan pemilihan akun ya. Tentu Bapak Ibu pilih akun dalam pembuatan Google Form. Oke, kemudian klik izinkan. Oke, form limiter ini fungsinya untuk mengatur waktu atau jadwal dalam ulangan, sehingga ada limit waktu atau durasi waktu dalam pengerjaan soal. Oke. Oke, kemudian select date and time. Oke. Jadi due date-nya, waktunya kita klik. Jadi kita pilih waktu untuk pengerjaannya, batas waktu pengerjaannya. Misalnya tanggal 13. Oke, 13. Oke, jamnya misalnya durasinya 11 ya. Oke, kemudian klik set. Oke, bisa kita tutup. Kalau kita sudah menambahkan add-on, ini akan muncul di sini ada add-onnya. Oke, jadi untuk pengerjaan ini responden atau peserta didik akan mengerjakan batas atau limit waktunya jam 11. Oke, kalau sudah kita klik kirim. Kita kirim melalui URL. Oke, kemudian klik salin ya. Jadi kalau kita mau memperpendek lagi URL-nya, buka tab baru, klik gg.gg. Misalnya ph x. Oke. Dan kita copy linknya, Ctrl C dan copy di WhatsApp. Setelah linknya kita kirim melalui web WhatsApp, nanti peserta didik bisa mengisi soal atau mengisi formulir penilaian harian, kemudian hasilnya nanti akan dapat Bapak Ibu lihat di respon.
klik spreadsheet. Kemudian jawaban dari peserta didik akan tercatat atau masuk ke sini, lengkap dengan waktu, skor, nama, kelas, tanggal, dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, itu materi kita untuk Google Form. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.